dan live streaming melalui kanal YouTube GKI Rawamangun. Bertemakan dimerdekakan untuk bertanggung jawab. Dilayani oleh Pendeta M.R. Kurniadi Saragih dari GKI Rawamangun. Jemaat dan simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Kantoria, Ibu Fatia, Ibu Eva Simanjuntak, Pemazmur, Lektor bacaan pertama, Ibu Rondang, pemusik, Bapak A.B. Simpson, tim tata suara Bapak Agus Santoso dan Bapak Johan Simanjuntak, tim multimedia, Saudari Kirana dan Saudara Samuel Siregar, penyusun slide Saudari Kania. Bunga mimbar dirangkai oleh Ibu Janua Vita. Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Marilah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Maha besar Allah pencipta dan pemelihara kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Langit dan bumi menceritakan kebesaran Allah, khususnya Nusantara yang begitu indah, bagaikan serpihan surga yang terlempar ke atas bumi. Atas berkat kemerdekaan bagi rakyat negeri ini, atas alam nan indah, subur, dan penuh aneka rupa, serta warna flora maupun fauna, insan serta budaya dan bahasa, mari kita naikkan puji serta syukur, bernyanyi dalam riang dan gembira bagi Maha Besar Allah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan negara kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Sang Kasih Kekal yang mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
di dalam rancangan kasih-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian, bangsa Indonesia. Dan menyertai saudara juga. Dimerdekakan untuk bertanggung jawab. Demikianlah kita semua, gereja yang dikasihi Tuhan, kita yang 100% Kristen dan 100% Indonesia, panggilan dan tanggung jawab kita adalah kepada Allah, Sang Maha Besar, yang mempercayakan bumi Katulistiwa ini untuk kita rawat dan kembangkan bagi kemuliaan namanya dan damai sejahtera untuk semua orang. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdoa dan mengaku di pengakuan dosa kita secara bersaut-sautan. Allah Maha Kasih, dalam belas kasihan-Mu, kami datang kepadamu dan memohon. Ampunilah bangsa kami yang masih sering kurang bertanggung jawab dalam mengelola semua berkat-Mu di atas dan di dalam bumi Nusantara ini. Kami seringkali merusak alam karena sikap serakah dan merusak relasi antar anak bangsa karena sikap curiga sebab kami berbeda. Ampunilah kami sebab korupsi masih tegak berdiri sementara kejujuran dan integritas diri semakin ditandai tak berarti. Kasihanilah kami ya Allah dan ampunilah kami sehingga kami punya kesempatan berbenah diri
Kami mohon di dalam kasih Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Umat yang mengaku dosa dan berharap pada anugerah cinta kasih Allah, dengarkanlah firman Allah sebagaimana disampaikan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia penuh
sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk firman yang akan diberitakan agar dapat kita pahami dan hayati. Mari berdoa. Maha Kasih Allah yang mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lainnya di muka bumi ini. Allah Maha Adil, Allah yang tidak menghendaki penindasan atas ciptaanmu terus berlangsung dan terjadi. Allah yang merancangkan damai sejahtera dan bahagia bagi semua ciptaanmu. Kami bersyukur ya Allah karena hikmat dan nikmat merdeka dapat kami hayati bersama. Meskipun kami menyadari ada banyak hal yang masih harus kami perbaiki, dan kami tetap bersyukur karena firman Allah menerangi kami, bahkan juga menerangi bangsa kami dan bangsa-bangsa lainnya di muka bumi, agar terus merindukan kehidupan yang damai, penuh dengan sejahtera dan bahagia bagi semua. Karenanya biarlah firman-Mu terus menjadi bagian dari hidup kami ya Allah, tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, terwujud di dalam karya dan tindak tanduk kami. Ya Roh Kudus, kami mohon dan kami membutuhkan tuntunan hikmat-Mu. Tolonglah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan memerdekakan. Amin. Persembahan nyanyian dari paduan suara Jesu Joy akan mengantar kita untuk masuk di dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan.
Kalau Bapak Ibu membaca nyanyian tersebut di buku nyanyian kita, syair dan lagu ditulis oleh Michel Karatem 1998. Jadi kita tahu background lagu tersebut, peristiwa rusuh 1998. Mari kita membaca firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 19. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebenarnya kamulah orang yang menutupi dusta. Lebih tabib palsulah kamu semua sekalian. Seandainya kamu menutup mulut, hal itu akan dianggap kebijaksanaan darimu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Ia tentu akan menghukum kamu jika kamu diam-diam berpihak. Apakah keagungannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diamlah, aku hendak berbicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kubawa dalam genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilaku di hadapannya. Itulah yang akan menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin aku benar. Siapa mau berperkara dengan aku? Pada saat itu juga aku mau diam dan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 26. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 26. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya,
Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh sudah merasa merdeka? Belum, ya, belum merdeka dari tugas-tugas, nyapu, ngepel, bersihin rumah, masak makanan buat keluarga gitu ya. Membayar cicilan ini itu, belum Pak, belum merdeka dari itu semua gitu ya. Ya, kemerdekaan memang sebuah proses yang tidak akan selesai sekaligus dan sebuah penghayatan yang harus terus dihidupi dan terus dihidupkan dalam keseharian hidup kita. Dan karena itu kemerdekaan bukan sebuah proses sekali jadi. Bukan sebuah hal yang instan yang dapat dirasakan setiap saat kapanpun kita mau, bukan. Kalaupun itu disebut kebebasan atau kemerdekaan, itu kebebasan dan kemerdekaan yang semu. Ketika orang merasa saya bebas untuk melakukan apa saja dan saya bebas untuk mendapatkan apa saja yang saya inginkan, itu kebebasan atau kemerdekaan yang semu. Saya punya 2 cerita di awal perenungan ini. Yang pertama tentang orang-orang Amish. Baik yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Kanada. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang Kristen dari kelompok Anabaptis yang pergi ke benua baru ketika di Eropa dulu, di abad-abad yang ke-16, mereka di sana ditekan karena ajaran mereka yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja yang umum ketika itu. Orang-orang Anabaptis ini lalu pergi ke benua yang baru, Amerika. Dan sampai hari ini orang-orang Amish memang hidup dengan menjaga apa yang telah lama sekali menjadi pemahaman mereka. Mereka hidup memisahkan diri dari masyarakat umumnya karena alasan-alasan keagamaan atau penghayatan agama yang mereka pegang. Mereka menolak masuk militer.
Dan mereka tidak menggunakan jasa jaminan sosial Amerika Serikat atau tidak dipaksa untuk masuk jasa jaminan sosial negara sana. Mereka juga tidak mau menerima bantuan keuangan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Dan komunitas Amish ini mereka menghindari asuransi. Dan mereka mempertahankan sikap hidup mereka menolak pemakaian teknologi modern. Jadi kalau kita lihat sekarang ke tempat-tempat komunitas orang Amish di Amerika atau Kanada, hidup mereka masih seperti film Little House on the Prairie gitu ya. Masih naik kereta, ketek-ketek gitu kan. Mereka masih pakai topi yang khas itu, perempuannya masih pakai baju panjang. Begitu juga dengan anak-anak mereka, remaja-remaja mereka. Nah, ketika anak-anak mereka, anak-anak orang Amish ini beranjak dewasa, di usia 16 tahun, remaja-remaja dari komunitas Amish mereka diberi sebuah kesempatan kegiatan yang mereka sebut dengan Rumspringa. Rumspringa dalam bahasa Jerman, saya nggak tahu bahasa Jerman di sini, ada ahli bahasa Jerman di sini. Memang artinya berlari sekeliling atau melompat-lompat. Tapi bagi orang Amish, Rumspringa ini adalah sebuah ungkapan yang mau menunjukkan sebuah aktivitas, sebuah kesempatan yang memang sengaja diberi untuk remaja mereka usia 16 tahun, supaya remaja-remaja Amish ini mengalami dan mengeksplorasi kehidupan di luar dunia komunitas mereka, di luar kehidupan orang-orang Amish. Mereka boleh pergi ke satu tempat di mana itu bukan wilayah orang Amish, bergaul dengan masyarakat di sana dan melihat kehidupan di sana. Dan waktu atau kegiatan Rumspringa itu menjadi waktu yang sangat menentukan bagi remaja-remaja Amish ini, untuk mereka memperlengkapi diri mereka, memperluas wawasan mereka dan pemahaman mereka, lalu mendalami untuk akhirnya memutuskan. Setelah mereka mempertimbangkan, menggumuli semua implikasi dan semua konsekuensi dari gaya hidup komunitas Amish, mereka bandingkan dengan gaya hidup orang-orang yang bukan dari komunitas Amish, lalu mereka harus mengambil keputusan. Apakah mereka akan tetap ada di dalam komunitas Amish, dan itu ditandai dengan mereka dibaptis setelah selesai Rumspringa itu, atau mereka memutuskan untuk keluar dari komunitas Amish, hidup bersama masyarakat di luar komunitas Amish. Kira-kira menurut Bapak Ibu banyak mana yang akhirnya setelah Rumspringa mengalami kehidupan yang seperti itu dengan teknologi modern, dengan semua peralatan modern, gaya hidup modern, dibanding dengan gaya hidup mereka yang kemana-mana masih naik pedati gitu ya. Tidak ada di rumah mereka TV kabel, tidak ada juga di sana masing-masing pegang gadget. Kira-kira remaja-remaja komunitas Amish ini memilih untuk tetap tinggal di komunitasnya atau pergi keluar? Pergi keluar ya. Ya, mungkin kita menduganya seperti itu. Tetapi seorang sosiolog yang telah memeriksa apa yang lalu diputuskan oleh remaja-remaja dari komunitas Amish ini, ternyata 80-95% remaja-remaja Amish yang telah menjalani Rumspringa, 80-95% dari mereka memilih untuk dibaptis dan tetap tinggal di dalam komunitas Amish. Karena mereka telah melihat, mengalami, dan mereka mempertimbangkan betul semua implikasi dan konsekuensi hidup dengan gaya hidup modern dan hidup dengan gaya hidup sebagai seorang Amish. Itulah gunanya Rumspringa yang mereka harus jalani. Dan sebagian besar dari mereka memilih untuk tetap hidup di dalam komunitas Amish dengan gaya hidup komunitas Amish. Gaya hidup dan teknologi modern termasuk teknologi digital
tidak membuat remaja-remaja Amish berpaling dari nilai-nilai yang dianut dalam komunitas mereka. Mereka tetap merangkul prinsip utama mereka pegang selama ini, yakni memelihara hubungan erat dalam komunitas dan menjaga hidup saleh. Dan tidak pernah terdengar berita ada remaja Amish yang bunuh diri karena stres akibat media sosial, tidak. Bandingkan Bapak Ibu dengan gaya hidup modern yang dianut masyarakat umum saat ini, yang menghasilkan angka bunuh diri yang tinggi karena stres, depresi, salah satunya akibat media sosial. Cerita yang kedua, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Roseto, sebuah kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ada sebuah buku yang telah ditulis, judulnya The Roseto Story, bukan Kak Seto ya, Roseto. Bapak Ibu, kota kecil Roseto ini menjadi perhatian banyak orang setelah seorang dokter dari Oklahoma University, Stewart Wolf, dia meneliti apa yang menjadi rahasia umur panjang orang-orang di Roseto, Pennsylvania ini. Dan lalu dia menuliskan, melaporkan kepada publik apa yang ditemukannya sebagai seorang dokter, karena dia dan timnya lalu membuat sebuah pusat penelitian di sana, di satu rumah kecil, dan mereka mengumpulkan data sejak tahun 1938 tentang penduduk Roseto itu. Penduduk Roseto ini adalah keturunan imigran Italia, Bapak Ibu, yang datang dari tempat bernama Roseto di Italia, lalu mereka berimigrasi ke Amerika Serikat mencari kehidupan yang baru. Dan sebagaimana orang Italia pada umumnya, mereka jelas makanannya berlemak ya. Spaghetti, pakai daging, wah pokoknya berlemak lah. Mereka juga minum wine, ya. Mereka juga senang makan bersama, pesta-pesta, dan karena itu banyak penduduk Roseto yang mengalami overweight. Dan mereka terkenal orang-orang pekerja keras, seperti umumnya imigran lainnya. Bekerja keras untuk bisa bertahan hidup di negeri yang baru dan berkembang, dan itu terus mereka kerjakan. Mereka merokok, iya. Para pria Roseto, bahkan perempuan di sana merokok. Banyak sekali yang merokok. Di Roseto Bapak Ibu praktis. Dan ini yang mengejutkan buat Stewart Wolf. Tidak ada orang di bawah usia 50 tahun yang meninggal karena serangan jantung. Tidak ada orang di Roseto di bawah usia 50 tahun yang meninggal karena serangan jantung atau menunjukkan tanda-tanda penyakit jantung. Padahal mereka banyak yang overweight, mereka merokok, makan berlemak, minum anggur, wine. Dan untuk orang di atas 65 tahun, di atas 65 tahun tingkat kematian penduduk Roseto juga sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata seluruh Amerika Serikat. Enggak sampai separuhnya dari rata-rata Amerika Serikat. Kecil sekali. Bahkan tingkat kematian karena berbagai penyebab di Roseto sekitar 30-35% di bawah dugaan. Jadi bisa disimpulkan, kalaupun ada yang meninggal, iya orang-orang di Roseto meninggal karena usia lanjut, karena sudah tua, bukan karena serangan jantung atau darah tinggi dan lain-lain. Dan karena penasaran, Stewart Wolf telah meneliti makanan sama seperti orang lainnya, berlemak, merokok iya juga, minum alkohol iya juga. Faktor gen, dia coba lagi keturunan Roseto di wilayah yang lain, yang juga sama-sama dari wilayah Roseto Italia. Secara genetik sama. Orang-orang Roseto Pennsylvania ini tidak punya kelainan gen, sama gen mereka. Dan karena penasaran, maka Stewart Wolf mengundang seorang temannya, sosiolog dari Oklahoma University juga, bernama John Brown, untuk menolongnya. Tolong cari tahu kenapa ini. Dari sisi medis saya tidak menemukan apa yang menjadi sebab mereka bisa panjang umur, padahal pola hidup mereka sama seperti masyarakat umumnya. Dan John Brown ketika berjalan-jalan bersama Stewart Wolf,
mereka melihat, ketika mereka berjalan di sepanjang kota Roseto, mereka menyadari ini dia. Di Roseto, kata Stewart Wolf, kami berkunjung ke setiap rumah dan berbicara dengan setiap orang yang berusia sedikitnya 21 tahun. Tidak ada kasus bunuh diri, tidak ada penyalahgunaan alkohol, tidak ada kecanduan obat terlarang, dan sangat sedikit kejahatan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang hidup di garis kemiskinan. Kemudian kami memeriksa apakah ada yang mengidap penyakit luka lambung. Nihil. Orang-orang ini meninggal karena usianya yang sudah uzur. Itu saja. Jadi apa rahasianya Bapak Ibu? Dan ini yang ditemukan oleh John Burr dan Stewart Wolf. Mereka melihat bagaimana warga Roseto saling berkunjung antara satu dengan yang lain. Ketika berpapasan di jalan, mereka akan berhenti untuk mengobrol, untuk kongko, untuk bercakap-cakap dalam bahasa Italia. Mereka memasak untuk tetangganya di halaman belakang rumah. Mereka mempelajari juga tentang berbagai klan keluarga besar yang menjadi penopang struktur sosial masyarakat tersebut. Mereka melihat berapa banyak rumah yang ditinggali, ditempati oleh 3 generasi keluarga. Dan mereka melihat seberapa besar rasa hormat yang didapat oleh para kakek, nenek, opa, oma. Dan mereka pun pergi menghadiri misa ibadah di gereja setempat, Our Lady of Mount Carmel. Dan mereka melihat efek pemersatu dan penenang dari gereja tersebut. Mereka menghitung ada 22 organisasi kemasyarakatan yang berbeda-beda di dalam kota yang mewakili hampir 2.000 orang banyaknya. Dan mereka punya etos egaliter dalam hidup bermasyarakat. Tidak feodal, egaliter sekali. Dan itu mendorong orang-orang kaya di Roseto untuk tidak memamerkan kekayaannya, enggak flexing. Dan itu juga menolong orang-orang yang kurang sukses dapat menguburkan kegagalan mereka. Itulah yang menjadi rahasia hidup sehat dan bahagia sampai tua. Dalam menerapkan kebudayaan paisani atau kebudayaan sebagai penduduk dari Italia Selatan ke perbukitan di Pennsylvania Timur. Bapak Ibu, penduduk Roseto telah menciptakan, membangun sebuah struktur sosial yang hebat, yang protektif, sangat melindungi mereka dari tekanan dunia modern. Kalau punya duit, jalan-jalanlah ke Roseto, Pennsylvania sana yuk. Whisper tahun 2045 boleh kali kita ke Roseto, Pennsylvania ya, supaya kita melihat bagaimana kehidupan di sana. Jadi Bapak Ibu, itu mendukung sebuah penelitian lain yang mengatakan bukan penyakit jantung, bukan kanker, bukan sakit ginjal, bukan hipertensi yang menjadi penyebab tertinggi kematian, tetapi stres. Stres adalah penyebab tertinggi kematian, dan Roseto Story telah membuktikan ketika hidup penuh kasih, guyup, kehangatan, saling menopang, saling membantu, saling menyapa, ngobrol kongko-kongko, sambil minum kopi, minum wine, tertawa, tidak saling pamer kemiskinan atau pamer kekayaan, tetapi mereka hidup di dalam semangat kebersamaan dan persamaan. Maka hidup jauh dari stres, sehat, dan usia lanjut. Nah Bapak Ibu, itu 2 cerita yang saya mau sampaikan. Bisa kita bandingkan dengan Indonesia yang semakin meninggalkan nilai yang sangat kuat, gotong royong, guyup, yang sebenarnya juga menjadi jiwa bangsa kita, tapi entah kenapa seperti semakin ditinggalkan. Keguyupan, gotong royong, kebersamaan semakin ditinggalkan. Dari 2 catatan kehidupan di atas, orang-orang komunitas Amish dan orang-orang Roseto di Pennsylvania, kita dapat melihat makna dari hidup merdeka.
kita bisa melihat tentang makna dari kemerdekaan yang dihayati dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Tidak cuma buat diri sendiri, tetapi juga buat sesama manusia. Ayub, kita bisa membaca dari pemaparan di dalam bacaan Ayub tadi, dia jelas berani mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sekalipun Ayub menyadari, Ayub mengakui dia enggak bisa memahami karya Tuhan secara utuh dan penuh. Dia enggak bisa memahami karya Tuhan secara menyeluruh, iya itu dia pahami. Tetapi Ayub juga menolak dengan sangat keras orang-orang yang merasa berhak untuk atas nama Tuhan menghakimi orang lain. Dan Ayub sudah merasakan betapa pahitnya dihakimi oleh orang-orang lain yang merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak berdosa, lalu melihat Ayub sebagai seorang pendosa, karena itu dia mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Dan Ayub mengatakan tadi dengan sangat tegas, aku dapat mempertanggungjawabkan hidupku di hadapan Tuhan. Yang kalian sampaikan tadi, aku sudah tahu semua itu. Bahkan aku lebih tahu dari kalian, kata Ayub di dalam kemarahannya. Dia tidak rela dihakimi, sebab Ayub yakin seyakin-yakinnya dia dapat mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Walaupun dia tidak dapat memahami karya Tuhan, dia nggak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan secara utuh dan menyeluruh. Tetapi Ayub memastikan bahwa dirinya tidak sembarangan menjalani hidupnya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tahu dari akhir kisah kitab Ayub sebagaimana kita bisa baca. Pada akhirnya Ayub sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan Allah yang memang bagi Ayub tetap merupakan misteri yang tidak bisa dia pahami sampai kapanpun. Tetapi Ayub memastikan satu hal dan dia mendapati satu hal. Allah sepenuhnya menyayangi Ayub. Allah sepenuhnya mengasihi Ayub. Allah sepenuhnya adalah Allah yang mengasihi semua ciptaannya. Dan itu bisa kita baca di akhir-akhir, pasal-pasal akhir kitab Ayub. Ketika ia mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan dengan sesal aku duduk di dalam debu dan abu. Itu pengakuan yang luar biasa. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Setelah Ayub merasakan mengalami betapa Allah menyayangi dia. Sekalipun Ayub tidak bisa mengerti Allah, tidak bisa memahami apa yang Allah kerjakan atas hidup Ayub, tetapi Ayub sadar. Ayub mengalami Allah sangat menyayangi dia. Dan sayangnya Allah itu, kasih Allah itu tidak bisa dibatasi dengan rumusan atau definisi apapun. Tidak bisa. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Tak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun itu. Dan itu juga Bapak Ibu yang diterima oleh perempuan Samaria yang dijumpai oleh Yesus. Dalam kamus agama Yahudi, perempuan ini tidak layak untuk disapa oleh seorang sebesar dan sekaliber Yesus. Seorang guru yang di mana-mana menghadirkan banyak orang, bukan karena diundang, tapi orang-orang ingin berjumpa dengan dia, mendengar dia, melihat dia, dan mengalami kuasanya. Tetapi Yesus justru dengan sengaja membuka percakapan dengan penuh rendah hati, meminta air minum kepada perempuan Samaria itu. Dan dari situ muncul dialog yang sudah sangat kita kenal. Percakapan yang sudah sangat kita tahu, hal yang begitu indah. Dan perhatikan apa yang Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria itu. Ia menyapa perempuan itu yang di mata semua orang Yahudi perempuan yang tidak baik. Tetapi dengan penuh hormat Yesus menyampaikan dengan sapaan, akan datang waktunya, Ibu.
bahwa semua orang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dia menyapa perempuan itu dengan sapaan yang penuh rasa hormat, ibu. Kalau sekarang banyak ibu-ibu ya, macan, mama cantik yang keberatan disapa ibu gitu. Ibu, emang saya udah tua, panggil kakak atau tante ya, gitu ya. Padahal itu sebuah sapaan kehormatan. Tanda respect, dan itu yang Yesus tunjukkan kepada perempuan Samaria itu. Dia menyapa perempuan itu dengan sapaan, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, penyembahan yang benar harus ada dalam roh, yaitu melibatkan segenap hati, seluruh kegairahan kita, passion kita. Penyembahan dalam roh tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kegairahan untuk mendekat kepada Allah. Kalau tidak ada kerinduan untuk mengalami Allah, jangan harap ada penyembahan dalam roh, enggak ada. Bisa dikondisikan dengan musik yang sangat menyentuh hati, bisa. Bisa dikondisikan dengan pencahayaan yang luar biasa, dengan ruangan yang ditata begitu rupa, bisa. Tetapi kalau tidak muncul dari hati, hanya karena semua bentuk teknologi itu, maka tidak akan terjadi penyembahan dalam roh. Penyembahan dalam roh hanya mungkin terjadi kalau ada kegairahan, kerinduan yang memang muncul dari hati untuk mengalami Allah. Dan bersamaan dengan penyembahan dalam roh ada penyembahan dalam kebenaran, kata Yesus, yaitu dengan pengertian yang benar. Sebab hanya kalau menyembah dalam roh saja, orang bisa lalu menjadi orang-orang yang sangat emosional. Bisa dibikin jadi trans, jadi kesurupan, bisa. Sebab kebenarannya, akal budinya tidak dilibatkan. Maka kata Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kecuali dan hanya ketika kita mengenal Allah yang kita sembah, kita mengerti Allah yang kita sembah, maka tidak akan terjadi penyembahan dalam kebenaran. Karena itu ketika menyembah Allah, kita pun diajak untuk mengerti siapa Allah. Kita diajak untuk memahami, memaknai siapa Allah. Kecuali kita mengerti Allah yang kita sembah, tidak ada penyembahan dalam kebenaran. Maka keduanya diperlukan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang memuaskan, dan itulah yang memuliakan Allah. Karena itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu, itu bersangkut paut dengan mengasihi Allah. Mengasihi Allah seperti perkataan Yesus, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh tanpa kebenaran hanya membawa kita kepada pengalaman yang dangkal dan terlalu emosional. Lalu jika emosi tersebut hambar, penyembahan itu juga akan menjadi hambar. Kan kita suka dengar orang bilang, ya kalau ke GKI Romangun musiknya kurang seru, nggak bisa nyanyi lompat-lompat sampai nangis. Kalau ke tempat sana bisa tuh, karena musiknya bikin kita jadi penyembahan yang hambar. Sebab dikondisikan oleh karena suasana di sekitar. Kebenaran tanpa roh hanya akan berakibat pada satu perjumpaan yang garing, tidak bergairah. Dan seringkali membawa kita kepada legalisme, tidak menyenangkan. Semua sangat legal formal. Kalau masuk ruang ibadah harus duduk, lipat tangan, tunduk. Lalu nyanyi, berdiri, pelan-pelan, jangan bersuara. Garing pasti gitu ya. Karena kebenaran yang dipahami, kebenaran yang sangat kaku seperti itu. Tetapi, seiring bertambahnya pengetahuan kita akan Allah, demikian juga bertambahlah apresiasi kita akan cinta kasih Allah. Dan semakin besar apresiasi kita akan cinta kasih Allah itu,
semakin dalam penyembahan kita kepadanya. Semakin dalam penyembahan kita, semakin Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Ibu bapak, di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahun ke-79, mari kita bersama merefleksikan tentang hidup menjadi merdeka. Apa sebenarnya? Menjadi pribadi yang merdeka, menjadi bangsa yang merdeka, berarti menjadi manusia seutuhnya. Menjadi orang merdeka berarti menjadi orang-orang yang hadir untuk saling mengutuhkan harkat martabat sebagai manusia bahagia dan sejahtera. Dan saya yakin orang-orang di Roseto mereka menghayati itu sebagai orang-orang merdeka. Karena mereka saling hadir dalam kebersamaan yang begitu kuat untuk saling mengutuhkan harkat martabat sebagai manusia bahagia dan sejahtera. Dan mereka menikmati hidup mereka bersama. Tidak ada yang merasa harus membanggakan kekayaannya. Tidak ada juga yang merasa harus menangisi kegagalannya. Tidak. Mereka semua berangkulan. Mereka melihat hidup ini sebagai taman yang membahagiakan dan harus membahagiakan semua, tidak hanya diri mereka sendiri. Mereka menghayati persekutuan. Dan dalam keseharian mereka hadir yang disebut dengan communio in Christo. Persekutuan di dalam Kristus. Dari kata communio itu muncul kata komuni. Yang kedua, menjadi manusia merdeka berarti terlibat, Bapak Ibu. Seorang pahlawan nasional sekaligus uskup orang Indonesia pertama yang menjadi uskup, Monsinyur Sugio Pranoto, pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat terkenal. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan ungkapan itu diucapkannya ketika Indonesia ada dalam masa krisis. Setelah kemerdekaan, lalu Belanda yang didukung oleh sekutu ingin kembali menguasai Indonesia. Dan salah satu dari pejuang kemerdekaan, Sugio Pranoto, berdiri di depan, dia menggugah semua warga gereja, khususnya warga Katolik, untuk berjuang. Dengan pemahaman bukan karena membenci, bukan karena amarah, bukan karena dendam terhadap musuh, bukan. Tetapi untuk menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan harkat martabat kemanusiaan yang akan kembali diinjak-injak oleh mereka yang merasa dirinya jumawa punya kuasa karena menang Perang Dunia Kedua. Dan lalu muncullah ungkapan itu, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita mengungkapkan iman kepada Allah dengan mengambil bagian penuh dalam hidup menggereja. Ya, itu 100% Kristen. Atau 100% Katolik dalam ungkapan Romo Sugio Pranoto. Tetapi kita juga mengambil bagian yang penuh, sepenuh hati dalam kehidupan berbangsa. Karena kita Indonesia. Tidak terbelah, tidak setengah-setengah, tidak eksklusif. Tidak juga merasa diri paling benar, paling mulia. Maka mari kita ingat warga Roseto yang menghayati kebersamaan mereka. Communio in Christo itulah yang menyelamatkan, itu menyehatkan buat semua. Dan itu ditunjukkan dengan sikap hidup, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling mulia, tidak merasa sebagai pihak yang paling berharga, tetapi merasa bahwa kehadiran kita harus membuat orang-orang di sekitar kita menjadi semakin utuh. Harkat dan martabatnya sebagai manusia semakin utuh. Nah, karena itu tanggung jawab sebagai orang merdeka hanya dapat kita hayati justru dalam kebersamaan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti menyembah Allah di dalam penghayatan akan kebersamaan kita dengan orang lain. Akan panggilan kita untuk menghayati Allah dengan cara menghidupi itu.
dalam hidup bersama orang lain. Guyub, gotong royong, saling ada satu untuk yang lainnya. Tidak larut dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Tidak mudah larut dalam tawaran-tawaran yang nampak memudahkan dan mengindahkan kehidupan, tetapi sesungguhnya memenjarakan kita dan meluluh lantakkan kemanusiaan kita. Dan kita melihat itu hari-hari ini di tengah bangsa kita. Hal yang kita anggap membuat hidup jadi semakin mudah dan bisa membuat hidup jadi indah, ternyata malah meluluh lantakkan kehidupan masyarakat kita. Sudah jatuh begitu banyak korban karena media sosial, karena pinjaman online, karena judi online. Semua hal itu yang dijauhi oleh orang-orang Amish karena mereka punya satu nilai utama: hidup dalam kehangatan untuk sesama. Dan itu juga yang dihidupi oleh orang-orang di Roseto. Mereka tidak merasa perlu untuk bergantung pada gadget, pada media sosial, supaya diri mereka dianggap oleh orang lain, dipandang oleh orang lain. Mereka tidak merasa perlu untuk flexing karena mereka sudah merasakan diri mereka diterima apa adanya oleh komunitas mereka. Orang-orang yang saling berangkulan, saling mendukung, saling menyapa, saling menguatkan, ngobrol, dan menjadikan sesamanya sebagai subjek kasih. Tuhan menolong kita, orang-orang yang dimerdekakan untuk bertanggung jawab. Amin. Bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di semua tempat, dan dengan mengingat janji pada baptisan kita, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap tegak sempurna kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Secara khusus kita akan mendoakan bangsa dan negeri kita. Mari berdoa. Maha kasih Allah yang telah menghadirkan serpihan surga ke muka bumi ini, di dalam Nusantara yang memukau bangsa-bangsa sejak dahulu kala. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kami mendapat kesempatan untuk hidup di bumi Nusantara yang begitu indah ini. Ajari kami karenanya ya Allah, untuk kami mengharga dan merawat keindahan ini. Tidak hanya alam tetapi juga penduduk dan warganya, yang menghayati hidup sebagai orang-orang yang saling bergantung satu terhadap yang lain, saling membutuhkan. Orang-orang yang pada dirinya mau bersikap terbuka, bagaikan lautan, bagaikan samudra,
yang menjadi jembatan setiap pulau di Nusantara ini. Samudra yang menjadi tempat di mana semua air akhirnya mengalir ke sana dan menuju ke sana. Samudra yang terbuka bagi siapapun juga untuk mengarunginya, menikmati keindahan setiap jengkalnya. Ajari kami untuk menghayati itu sebagai anak-anak negeri ini, agar bangsa kami tidak melanjutkan kehidupan yang terkotak-kotak dan tanpa disadari terus terpecah belah, terus terkoyak oleh karena berbagai perbedaan. Tolong kami ya Bapa, untuk menghayati hidup sebagai bangsa Indonesia, bukan sebagai orang dari partai politik, dari agama A, agama B, suku A, suku B, tetapi sebagai Indonesia yang Allah hadirkan untuk menjadi surga bagi siapapun yang ingin mengalami dan menjumpai serta menikmati perjumpaan dengan Allah yang penuh kasih dan karunia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, tolong Bapa, ajari mereka hidup penuh martabat. Ajari mereka yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab sebagai penguasa politik untuk hidup beretika, untuk mengedepankan hati nurani dan berani untuk mempertanggungjawabkan hidup dan kelakuan hidup mereka di hadapan Tuhan. Tolong para pemuka agama untuk berbicara tidak hanya berdasarkan tafsir kitab suci mereka, tetapi berbicara dengan bahasa cinta. Tanpa merasa punya kuasa untuk menafsirkan kasih sayang Allah berdasarkan latar belakang mazhab maupun aliran mereka. Tapi ajari kami semua umat beragama untuk menghayati dan hidup membagikan cinta kasih Allah. Cinta yang Allah sudah tuliskan di dalam hati setiap kami. Terlebih-lebih lagi kami yang menghayati Kristus yang telah merentangkan tangannya di kayu salib dan memberi ampun bagi semua orang yang menyakitinya. Mereka orang-orang Romawi, mereka orang-orang Yunani, mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang dari berbagai bangsa yang berbeda, yang beroleh pengampunannya karena cinta kasih Allah. Tolong kami ya Bapa, supaya proses pemilihan kepala daerah, juga transisi kekuasaan pada Oktober dan November yang akan datang berlangsung dengan bermartabat. Kami sungguh ingin hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang bertanggung jawab atas kemanusiaan kami. Kemanusiaan, anugerah cinta kasih Allah bagi semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia dan mengungkapkan kasih Allah yang tak bertara bagi kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur. Patut kita bersyukur atas semua berkat Tuhan bagi kita dan bangsa kita Indonesia untuk 79 tahun kemerdekaan sebagai bangsa. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita dengan mendasarkan pada 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Akan diedarkan 1 kantong kolektor.
Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun langit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa tidak kami bersyukur kepadamu ya Allah Maha Besar, untuk bumi Indonesia yang begitu indah dan kaya sumber daya alam. Betapa tidak kami bersyukur ya Allah Maha Kasih, untuk keragaman budaya dan suku bangsa serta bahasa. Tidak seberapa yang kami bawa ini dibandingkan berkat-Mu yang begitu melimpah bagi kami semua. Kiranya dengan mengingat semua berkat-Mu yang begitu besar itu, kami semakin bergiat hidup bertanggung jawab dalam jiwa merdeka untuk berkarya mewujudkan sentosa hidup bersama. Kami persembahkan syukur kami bersama doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Datanglah
Ibadah syukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia akan usai. Dan kita akan melanjutkannya dengan karya nyata berkiprah di tengah bangsa, mewujudkan iman percaya kepada Allah yang memanggil kita hidup merdeka, serta menjadi berkat bagi sesama. Dengan hati syukur, kami akan melangkah dengan jiwa merdeka, berkiprah di tengah bangsa, memuliakan Allah kita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap karta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya, sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang terus berkarya di tengah bangsa Indonesia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berkarya di tengah negeri karunia Tuhan ini. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.